Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk melakukan diskusi pada hari ini. Selanjutnya, salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad SAW. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu pada dasar-dasar ilmu pendidikan, yaitu Bapak Darmansyah STMPD, serta Ibu Anis Fitria MPD. Selanjutnya, teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai azas-azas pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anis Ruwaki, selaku moderator dengan NIM 21129167. Kemudian ada Gina Selvia dengan NIM 21129214. Dan Tri Suciati dengan NIM 21022169. Baiklah, pada pembahasan materi pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai 4 isu. Yang pertama adalah pengertian azas pendidikan. Yang kedua ada azas-azas pendidikan. Yang ketiga permasalahan dalam penerapan azas-azas pendidikan. Dan yang keempat pengembangan penerapan azas-azas pendidikan. Yang pertama kita masuk kepada pengertian azas pendidikan. Apa sih itu azas pendidikan? Azas pendidikan memfokuskan perhatian kepada cara penyelenggaraan pendidikan yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran tentang bagaimana layaknya pendidikan diselenggarakan, menurut Shafril dan Zelhendrizen 2017. Yang kedua, kita masuk kepada azas-azas pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa azas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional. Azas-azas tersebut bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Umar Tirta Raharja dalam Hidayat Rahmat dan Abdillah 2019, di antara azas tersebut ada 3 azas yang diuraikan secara mendetail. Yaitu yang pertama, ada azas Tuturi Handayani. Yang kedua, azas belajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga, azas kemandirian dalam belajar. Azas Tuturi Handayani mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Azas Tuturi Handayani yang merupakan azas pendidikan Indonesia hingga saat ini bersumber dari bersumber dari azas pendidikan taman siswa. Azas Tuturi Handayani bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum. Dalam penyelenggaraan pendidikan dengan azas tersebut, berarti bahwa kepada peserta didik diberi kesempatan untuk mandiri. Artinya, dalam kegiatan pendidikan, pendidik bukanlah segala-galanya, akan tetapi kepada peserta didik diberi kesempatan untuk mencari, mempelajari, dan memecahkan masalah sendiri tanpa harus dicampuri, diperintah, dan bahkan dipaksa. Dengan cara yang demikian, maka kegiatan belajar tidak berpusat kepada guru, akan tetapi berpusat kepada peserta didik itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa azas Tuturi Handayani merupakan cikal bakal dari pendekatan atau cara belajar siswa aktif. Azas Tuturi Handayani yang kini menjadi semboyan Depdikbud pada awalnya merupakan salah satu dari azas 1922, yakni 7 buah azas dari Perguruan Nasional Taman Siswa didirikan pada 3 Juli 1922. Ketujuh azas Perguruan Nasional Taman Siswa yang merupakan azas perjuangan untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda sekaligus untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. Umar Tirta Raharja dalam Hidayat Rahmat dan Abdillah 2019 menjelaskan bahwa ketujuh azas tersebut yang secara singkat disebut azas 1922. Yang mana azas itu berisi yang pertama, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat aktifnya persatuan dan peri kehidupan umum. Yang kedua, bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah, yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri. Yang ketiga, bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri.
Yang keempat, bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. Yang kelima, bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. Yang keenam, bahwa sebagai konsekuensi hidup, dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan. Yang ketujuh, bahwa dalam mendidik anak perlu adanya keikhlasan lahir batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Rubino dalam Hidayat Rahmat dan Abdillah 2019 menjelaskan bahwa azas tuturi handayani ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Ratus RMP Sostro Kartono, filosof dan ahli bahasa, dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu ing ngarso sungtolodo, ing madio mangun karso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan azas. Masing-masingnya adalah sebagai berikut. Ingarso sungtulodo, atau jika di depan memberi contoh. Di bagian depan, seorang guru akan membawa buah pikiran para muridnya itu ke dalam sistem ilmu pengetahuan yang lebih luas. Ia menempatkan pikiran, gagasan, atau pendapat para muridnya dalam cakrawala yang baru, yang lebih luas. Dalam posisi ini, ia membimbing dan memberi teladan. Akhirnya dengan filosofi semacam ini, siswa dengan bantuan guru dan teman-temannya mengkonstruksi pengetahuannya sendiri di antara pengetahuan yang telah dikonstruksi oleh banyak orang termasuk oleh para ahli. Kemudian ada ing madia mangun karsa, atau di tengah membangkitkan kehendak. Diterapkan dalam situasi ketika anak didik kurang bergairah atau ragu-ragu untuk mengambil keputusan atau tindakan, sehingga perlu diupayakan untuk memperkuat motivasi. Dan guru maju ke tengah-tengah para muridnya. Dalam posisi ini, ia menciptakan situasi yang memungkinkan para muridnya mengembangkan, memperbaiki, mempertajam, atau bahkan mungkin mengganti pengetahuan yang telah dimilikinya itu sehingga diperoleh pengetahuan baru yang lebih masuk akal, lebih jelas, dan lebih banyak manfaatnya. Kemudian yang terakhir ada tuturi handayani jika di belakang memberi dorongan. Azas ini memberi kesempatan anak didik untuk melakukan usaha sendiri dan ada kemungkinan melakukan kesalahan tanpa ada tindakan hukuman bagi pendidik. Hal itu tidak menjadikan masalah, karena menurut Ki Hajar Dewantara, setiap kesalahan yang dilakukan anak didik akan membawa pidananya sendiri, karena tidak ada pendidik sebagai pemimpin yang mendorong datangnya hukuman tersebut. Dengan demikian, setiap kesalahan yang dialami peserta didik bersifat mendidik. Nah, ketiga azas tersebut sebagai semboyan dalam pendidikan merupakan satu kesatuan azas yang menjadi azas penting dalam pendidikan di Indonesia. Pendidikan juga mengandung makna pengembangan kodrat alam anak dengan tuntutan agar anak didik dapat mengembangkan kehidupan lahir dan batin menjadi subur dan selamat. Dan perkembangan peserta didik harus senantiasa diikuti dengan memberi bantuan pada saat anak membutuhkan. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Gina Selvia. Kepada Gina Selvia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan azas yang kedua, yaitu azas belajar sepanjang hayat. Azas belajar sepanjang hayat atau disebut dengan lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau long life education. Penekanan istilah belajar adalah perubahan perilaku, kognitif, atau afektif, atau psikomotor yang relatif tetap karena pengaruh pengalaman. Untuk mencapai integritas pribadi yang utuh, sebagaimana gambaran manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Indonesia menganut asas pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat kemungkinan warga negara Indonesia yang pertama mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidupnya. Yang kedua, mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Lembaga pendidikan yang ditawarkan bersifat formal, informal, dan non-formal. Yang ketiga yaitu mendapatkan kesempatan mengikuti program-program pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuan dalam rangka mengembangkan pribadi secara utuh menuju profil manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.
dan mendapatkan kesempatan mengembangkan diri melalui proses pendidikan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga yaitu asas kemandirian dalam belajar. Haris Mujiman dalam Hidayat Rahmat dan Abdillah 2019 mencoba memberikan pengertian belajar mandiri dengan lebih lengkap. Menurutnya, belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetisi guna mengatasi suatu masalah. Di sini belajar mandiri lebih dimaknai sebagai usaha siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang didasari oleh niatnya untuk menguasai suatu kompetensi tertentu. Ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri yang diutarakan para ahli sebagai berikut. Yang pertama, belajar mandiri memandang siswa sebagai belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Belajar mandiri mengintegrasikan self-management atau manajemen konteks, menentukan setting, sumber daya, dan tindakan. Dengan self-monitoring atau siswa memonitor, mengevaluasi, dan mengatur strategi belajarnya. Yang kedua, peran kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa. Yang ketiga, di dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur bergeser dari para guru ke siswa. Siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dan bermanfaat baginya. Next. Selain dari 3 asas pendidikan di atas, terdapat asas-asas pendidikan yang lainnya dalam buku karangan Shafril dan Zalhendri pada tahun 2017. Yang pertama yaitu asas semesta menyeluruh dan terpadu, yang kedua asas tanggung jawab bersama, yang ketiga asas manfaat adil dan merata, dan keempat alam terkembang jadi guru. Yang pertama yaitu asas semesta menyeluruh dan terpadu. Semesta maksudnya pendidikan diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyeluruh maksudnya pendidikan harus mencangkup semua jenis dan jenjang pendidikan. Dan terpadu artinya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pembangunan bangsa. Asas semesta menyeluruh dan terpadu yang berarti bahwa pendidikan nasional terbuka bagi setiap manusia tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan usaha pembangunan bangsa. Yang demikian memberikan implikasi yang negatif terhadap output pendidikan, yakni membuat peserta didik. Asas semesta menyeluruh dan terpadu yang berarti bahwa pendidikan nasional terbuka bagi setiap manusia. Dan merupakan satu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan usaha pembangunan bangsa. Yang kedua yaitu asas tanggung jawab bersama. Aktivitas yang dilakukan dalam proses pendidikan harus selalu didasarkan pada tanggung jawab, karena kegiatan apapun yang dilakukan dalam pendidikan selalu diarahkan untuk mencapai tujuan, yakni mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan dan segala potensi yang dimiliki. Kecil apapun tindakan atau perbuatan yang dilakukan pendidik dalam proses pendidikan harus dipertanggungjawabkan dari segi pencapaian tujuan, bukan berdasarkan selera atau kemauan pendidik. Secara lebih luas dan menyeluruh, tanggung jawab itu meliputi tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat bangsa, dan negara Indonesia, dan terutama kepada tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Asas usaha bersama yang berarti pendidikan menekankan kebersamaan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu asas manfaat adil dan merata. Asas manfaat yang berarti pendidikan harus mengingatkan kemanfaatan bagi masa depan peserta didik, bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Sementara itu, asas adil dan merata maksudnya adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Asas manfaat adil dan merata yang meliputi asas non-diskriminatif yang memandang manusia Indonesia seutuhnya tanpa diskriminasi.
Pendidikan yang diselenggarakan harus berguna bagi peningkatan hidup manusia dan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu alam terkembang jadi guru. Alam terkembang jadi guru dapat dilihat dari istilah yang digunakan. Yang pertama yaitu alam. Alam berarti tempat kita hidup, sesuatu yang berada di sekitar tempat lahir dan berkembang yang dijadikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian terkembang. Terkembang ini memiliki makna bahwa alam yang diciptakan Tuhan itu bukanlah alam yang sempit, namun memiliki keluasan cakupannya, tempat terjadinya aneka peristiwa dan dinamika kehidupan di dalamnya. Kemudian jadi guru artinya yaitu bahwa alam tersebut dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Tempat terjadinya proses pendidikan yang maha luas, banyak hikmah yang dapat diambil pelajaran sebagai pedoman hidup dalam mengalami kehidupannya. Nilai-nilai kemanusiaan seperti penghargaan pada sesama, toleransi, tolong-menolong, dan lain-lain sebagainya, itu digali untuk dijadikan dasar berperilaku dalam interaksi sosial masyarakat. Pembelajaran seperti ini merupakan manifestasi dari keyakinan mereka bahwa agar menjadi pribadi yang utuh, manusia harus memiliki pandangan yang banyak dalam memahami alam sebagai guru kehidupan. Kemudian, sebagai guru alam juga seharusnya melaksanakan proses pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan yang dimaksud tentunya pendidikan yang bersifat menyeluruh, padu yang tak terpisahkan dari kehidupan itu sendiri. Nah, itulah pendidikan yang hanya terkait dengan ilmu sebagai sekedar pengetahuan, tetapi ilmu yang hidup menjadi alam perbuatan dalam kehidupan, yang tidak hanya sekedar untuk mencapai ijazah ataupun gelar yang diinginkan. Kemudian alam sekitar yang dijadikan sumber belajar bermakna jauh lebih luas dan lebih bervariasi jika dibandingkan dengan guru sekolah sebagai sumber belajar. Belajar dengan alam terkembang akan selalu serasi dan selaras dengan perkembangan. Karena belajar dengan alam terkembang tidak akan dijumpai apa yang disebut dengan keterikatan, keterbelakangan, keterbatasan, kedarluasaan, dan sebagainya. Alam terkembang dijadikan guru tidak jadi Alam terkembang dijadikan guru tidak jadi soal jauh atau dekat karena bantuan teknologi banyak hal yang menjadi sangat mudah. Pemanfaatan alam sebagai sumber pemenuhan kebutuhan manusia mutlak harus dijaga dan dipelihara karena menyangkut keberlangsungan hidup mereka sekarang ataupun untuk anak keturunan di kemudian hari. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Gina Sofia. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tri Suciati. Kepada Saudari Tri Suciati, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu penerapan asas-asas pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Asas pendidikan bukan hanya sebagai konsep, melainkan harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Penerapan asas-asas pendidikan dalam kegiatan pembelajaran menurut Shafril dan Zelhendri Zen tahun 2017, setidaknya terdapat 3 masalah yang perlu mendapatkan perhatian, yakni masalah cara berkomunikasi dan peranan guru dalam pembelajaran serta tujuan pembelajaran. Ketiga, masalah tersebut akan dijelaskan secara lebih perinci pada uraian berikut ini. Yang pertama, pendekatan komunikasi oleh guru. Dewasa ini masih terdapat kecenderungan bahwa para pendidik masih terikat oleh penggunaan komunikasi. Salah satu dalam kegiatan pembelajaran dengan mengandalkan metode ceramah. Dalam komunikasi yang demikian, pendidik menempatkan dirinya dalam kedudukan yang lebih tinggi dari peserta didik. Bahkan, tidak jarang pendidik menjadikan peserta didik sebagai objek komunikasi belaka. Akibatnya, arus komunikasi cenderung satu arah, rendahnya kemungkinan umpan balik dari peserta didik, dan cenderung hanya menghasilkan perubahan pengetahuan. Rogers dan Schleiermacher 1981 dan Debdikbud 1983.
Komunikasi yang demikian memberikan implikasi yang negatif terhadap output pendidikan, yakni membuat peserta didik tidak terdorong untuk belajar mandiri. Mereka lebih tergantung kepada informasi yang datangnya dari pendidik. Yang kedua yaitu dengan pendekatan yang kedua peranan pendidik. Sejalan dengan pendekatan komunikasi yang cenderung digunakan pendidik, yakni pendekatan komunikasi satu arah, pendidik sering menempatkan dirinya sebagai orang yang paling dominan. Artinya, tidak jarang pendidik sering menempatkan dirinya sebagai orang yang serba tahu dalam segala hal pada waktu kegiatan belajar berlangsung. Seolah-olah yang benar itu cuma datangnya dari pendidik, selain yang dikemukakan oleh pendidik salah. Padahal dalam era komunikasi canggih dewasa ini, sumber informasi datangnya membanjir dari segala arah. Dewasa ini institusi pengajaran, sekolah, dan sejenisnya. Bukan satu-satunya sumber informasi, akan tetapi sebagai institusi dapat menjadi sumber informasi. Yang ketiga, masalah tujuan belajar. Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, kemajuan ilmu dan teknologi yang sangat pesat menuntut orang untuk belajar secara terus-menerus sepanjang hayatnya. Sehubungan dengan itu, tujuan belajar yang learning to know dan learning to do saja ternyata belum cukup. Oleh karena kemajuan teknologi, terutama kemajuan transportasi dan komunikasi, membuat dunia semakin sempit, sehingga intensitas interaksi antar manusia semakin tinggi tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, agama, ras, dan asal-usul. Sehubungan dengan itu, tujuan belajar sudah harus diluas dari learning to know dan learning to do, dengan menambahkan learning to live together. Selanjutnya, akibat kemajuan ilmu dan teknologi yang berimplikasi pada perubahan dan lapangan kerja, mengakibatkan apa yang dipelajari hari ini belum tentu sesuai dengan tuntutan sehingga dengan tujuan yang demikian, apa yang dipelajari hari ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk belajar lebih lanjut dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan lapangan kerja dan bahkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, pengembangan penerapan azas-azas pendidik. Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan azas-azas pendidik, maka perlu diadakannya upaya pengembangan penerapan azas-azas pendidikan dengan tujuan untuk membantu mengatasi permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurut Hidayat Rahmat dan Abdillah tahun 2019, upaya pengembangan penerapan azas-azas pendidik sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan komunikasi dua arah. Yang kedua, menggeser peranan pendidik menjadi fasilitator dan informator. Yang ketiga, mengembangkan tujuan belajar menjadi learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Yang ke-1, mengembangkan komunikasi dua arah. Seorang guru harus mengembangkan komunikasi dua arah untuk meningkatkan umpan balik dari siswa.
Siswa tidak hanya mendengarkan, namun juga memberikan respon dalam setiap permasalahan yang diberikan seorang pendidik. Dengan demikian, peserta didik akan terdorong untuk belajar mandiri dan tidak tergantung kepada pendidik saja. Yang kedua, menggeser peranan pendidik menjadi fasilitator, informator, motivator, dan organisator. Fasilitator sebagai penyedia layanan, misalnya memberikan kasus yang harus dipecahkan atau didiskusikan. Informasi sebagai pemberi informasi terkini yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Motivator sebagai pemberi motivasi kepada peserta didik. Sedangkan sebagai organisator, pendidik membimbing serta pendidik membimbing peserta didik menyelesaikan tahap-tahap pembelajaran yang telah ada. Yang ketiga, mengembangkan tujuan belajar menjadi learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Adapun pengembangan konsep learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together adalah sebagai berikut. Yang pertama, learning to know, belajar mengetahui. Pendidik yang hakikatnya merupakan usaha untuk mencari agar pengetahuan informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan. Belajar untuk mengetahui, learning to know. Dalam prosesnya tidak sekedar mengetahui apa yang bermakna, tetapi juga sekaligus mengetahui apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Untuk mengimplementasikan learning to know, belajar untuk mengetahui, guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai fasilitator. Di samping itu, guru dituntut untuk dapat berperan ganda sebagai teman berdialog bagi siswanya dalam rangka mengembangkan penguasaan pengetahuan siswa. Yang kedua, learning to be, belajar melakukan sesuatu. Pendidik juga merupakan proses belajar untuk bisa melakukan sesuatu, learning to do. Pendidik membekali manusia tidak sekedar untuk mengetahui, tetapi lebih jauh untuk terampil berbuat atau mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Sekolah sebagai wadah masyarakat, belajar sejogjanya memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki serta bakat dan minatnya agar learning to do, belajar untuk melakukan sesuatu, dapat terrealisasi. Walau sesungguhnya bakat dan minat anak dipengaruhi faktor keturunan, namun tumbuh dan berkembangnya bakat dan minat juga tergantung pada lingkungan. Seperti kita ketahui bersama bahwa keterampilan merupakan sarana untuk menopang kehidupan seseorang, bahwa keterampilan lebih dominan daripada penguasaan pengetahuan semata. Yang ketiga, learning to be, belajar menjadi sesuatu. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri, learning to be. Hal ini erat sekali kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkungannya. Misalnya, bagi siswa yang agresif akan menemukan jati dirinya bila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Dan sebaliknya, bagi siswa yang pasif, peran guru sebagai kompas penunjuk arah sekaligus menjadi fasilitator sangat diperlukan untuk menumbuh kembangkan potensi diri siswa secara utuh dan maksimal. Menjadi diri sendiri diartikan sebagai proses
pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian dan aktualisasi diri. Yang keempat, learning to live together, belajar hidup bersama. Pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah. Kondisi seperti inilah yang memungkinkan tumbuhnya sikap saling pengertian antar ras, suku, dan agama. Dengan kemampuan yang dimiliki sebagai hasil dari proses pendidikan, dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana individu tersebut berada, dan sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Pemahaman tentang peran diri dan orang lain dalam kelompok belajar merupakan bekal dalam bersosialisasi di masyarakat. Learning to live together. Terima kasih. Sampai sini materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Tri Suciati. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kita hari ini, yaitu mengenai asas-asas pendidikan. Yang pertama, asas pendidikan lebih memfokuskan perhatian kepada cara penyelenggaraan pendidikan yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran tentang bagaimana layaknya pendidikan diselenggarakan. Adapun asas-asas pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, asas tuturi handayani. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Yang keempat, asas semesta, menyeluruh dan terpadu. Yang kelima, asas tanggung jawab bersama. Yang keenam, asas manfaat, adil dan merata. Dan yang ketujuh, alam tak kambang jadi guru. Dalam hal penerapan asas-asas pendidikan, dalam kegiatan pembelajaran, setidaknya terdapat 3 masalah yang perlu mendapat perhatian, yakni masalah cara berkomunikasi dan peranan guru dalam pembelajaran, serta tujuan pembelajaran. Upaya pengembangan penerapan asas-asas pendidikan adalah yang pertama, mengembangkan komunikasi 2 arah. Yang kedua, menggeser peranan pendidik menjadi fasilitator, informator. Yang ketiga, mengembangkan tujuan belajar menjadi learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, karena kita sama-sama belajar. Untuk itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.